Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia Utsawa Dharma Gita Provinsi Maluku dan teman-teman peserta Utsawa Dharma Gita Provinsi Maluku yang saya banggakan. Asonggerta Waranugraha kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan yang berbahagia. Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, izinkanlah saya membawakan pesan Dharma dengan judul kesetaraan gender. Seperti yang ada pada kitab Manawa Dharma Sastra, bab 3 sloka 56 yang berbunyi, Yatra Naryastu Napujante, Ramante Tatra Dewata, Yatra Itastu Napujante, Sarwastatra Palah Kriya. Yang artinya, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, kutipan sloka di atas menerangkan bahwa seorang wanita harus dihormati agar pahala dimuliakan. Dalam konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak atau dihilangkan aksesnya atas hak-hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka hanya karena jenis kelamin mereka. Kesetaraan gender adalah perjuangan kita sebagai perempuan untuk mendapatkan hak yang sama seperti laki-laki. Dan itu sangat make sense. Perempuan manusia bukan laki-laki manusia. So, sebagai manusia, kita seharusnya, baik di mata hukum, di mata masyarakat, mempunyai hak yang sama dalam arti bisa memilih arah hidup sendiri, bisa memilih jalan hidup sendiri, bisa memimpin hidup sendiri, dan bisa diperdayakan cara berpikirnya agar sadar bahwa kita tidak tergantung dengan siapapun. Seorang perempuan mau sekolah sarjana, master, profesor, dan seterusnya akan mengabdikan kehidupannya, misalnya contoh sains, they can do that, tidak merugikan orang lain juga kan? Akan tetapi kenapa orang lain tidak menganggap sama? Justru banyak kemuliaan akan tercipta serta terpelihara seperti dalam sloka di atas. Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, beberapa bentuk ketidakadilan berbasis gender yang biasa disebut dengan ketidakadilan gender antara lain penomorduaan, peminggiran, beban ganda, kekerasan, dan pemberian label negatif. Untuk mewujudkan keadilan gender, diperlukan rangkaian proses yang relevan untuk menghilangkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang diproduksi maupun direproduksi dalam keluarga, masyarakat, negara, serta pasar. Selain itu, upaya untuk mewujudkan keadilan gender juga mengharuskan lembaga-lembaga utama termasuk lembaga-lembaga negara bertanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan dan diskriminasi yang menyebabkan perempuan menjadi miskin dan dipinggirkan. Bapak, Ibu Dewan Juri dan teman-teman semua, pembagian peran dan tanggung jawab ini seringkali cair dan terus berkembang di antara laki-laki dan perempuan. Tidak selalu mengisyaratkan adanya ketidakadilan gender. Demikian halnya dengan agama Hindu yang biasa disebut dengan agama universal, Sanatana Dharma, penggambaran yang maha suci sebagai ibu telah dikenal dengan seiring keberadaan ajaran agama Hindu.
Tidak ada hubungan yang lebih dalam kecuali hubungan ibu dan anak. Hubungan ini mencerminkan kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan. India sebagai negara yang mayoritasnya beragama Hindu dicitrakan sebagai Dewi Gangga. Hindu menggambarkan beberapa dewa dengan sifat feminim dan berjenis kelamin perempuan yang biasa disebut dengan Dewi, the Great Goddess atau Dewi. Misalnya, Dewi Kali yang memiliki energi destruktif, Dewi Laksmi yang menjaga keperluan, kesehatan dan makanan, Dewi Saraswati yang memiliki kekuatan mencipta, serta Dewi Durga ialah ibu dari Yang Maha Suci dengan aturan-aturan yang melindungi. Agama Hindu memiliki banyak bentuk feminim dan maskulin. Penggambaran Yang Maha Suci dalam agama Hindu dalam bentuk feminim menjadi indikator bahwa agama Hindu menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam realitas masyarakat. Dengan kata lain, Hindu menempatkan perempuan dan laki-laki secara setara, seperti dalam kitab Manawadharma Sastra bab 3 sloka 54 yang mengartikan dalam hal-hal tertentu benih lebih menonjol dan garba wanitalah yang menonjol. Akan tetapi jika keduanya adalah sama, maka turunan itu akan sangat dimuliakan.